Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-23. Satu pasal kita akan membacanya, merenungkannya pada hari ini ayat 1 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnyalah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kau berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lembungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kau melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu,
dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada Allah lain kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya berikan tema bagi kita, yaitu hidup berpaut pada Tuhan. Sekali lagi, hidup berpaut pada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua telah lanjut umurnya dan di sisa hidupnya dia boleh menyampaikan pidato kepada seluruh umat Israel dengan memanggil seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga dia boleh menyampaikan pidatonya bagaimana dia menjelaskan Allah yang telah memberkati kehidupan mereka, di mana Allah telah berperang di depan mereka dan memberikan mereka kemenangan dan memenuhi segala perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka, termasuk memberikan tanah milik pusaka bagi mereka, yaitu tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua menyampaikan ini kepada bangsa tersebut karena akan ada regenerasi, di mana akan ada waktunya dia akan meninggal dunia dan akan mengalami pergantian, di mana pemimpin-pemimpin yang baru akan muncul dan mereka harus mengingat bahwa apa yang telah mereka alami saat ini, apa yang telah mereka peroleh itu bukan karena kekuatan mereka, namun karena mereka hidup berpaut kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah boleh memberkati kehidupan mereka dan mereka boleh menikmati akan kasih karunia Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua dan generasinya yang keluar dari Mesir akan segera berlalu, di mana mereka sudah lanjut umur, dan Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat usia yang semakin bertambah, itu akan mengakhiri tugas mereka dan akan meninggalkan dunia ini. Dan Yosua tahu bahwa umat Israel yang sekarang dan yang selanjutnya adalah generasi yang tidak merasakan kerasnya perjalanan yang mereka lalui, mulai dari perbudakan di Mesir. Dan dalam keadaan itulah Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel dua hal yang penting yang harus terus dipegang oleh umat Tuhan, yaitu yang pertama, hidup berpaut kepada Tuhan. Di mana ketika mereka hidup berpaut kepada Tuhan, maka keberhasilan akan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kekayaan dan milik pusaka yang mereka miliki adalah berkat dari Tuhan. Dan hal yang kedua yang disampaikan oleh Yosua adalah mereka harus senantiasa hidup di dalam kasih yang daripada Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah hidup berpaut kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kasih-Nya lewat kita yang mau bersandar pada Tuhan dengan cara memegang perintah-perintahnya. Bapak Ibu, ketika kita berkata saya hidup berpaut kepada Tuhan, namun kita tidak melakukan perintah-perintahnya, maka sama halnya juga bohong. Sehingga Yosua hari ini menyampaikan hidup berpaut kepada Tuhan. Yang pertama, mengingat akan karya Allah. Yang kedua, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Sehingga dalam pidato perpisahan yang disampaikan oleh Yosua, dia menyampaikan kedua hal tersebut supaya bangsa itu
boleh terus mengalami akan kasih karunia Tuhan, baik itu di dalam generasi-generasi berikutnya. Demikian dalam proses regenerasi Kristen pada saat ini juga. Tidak ada orang yang akan terus selamanya kekal atau ada. Namun dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa hal terpenting dalam pertumbuhan iman kita yang perlu kita ingat adalah kita belajar bahwa apa yang kita alami itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kehidupan kita yang senantiasa berpaut kepada Tuhan. Dan kehidupan seperti inilah yang harus senantiasa tampak kita lakukan, sehingga kita boleh mengingat karya Tuhan dan mensyukurinya, serta kita boleh senantiasa bersandar pada Tuhan lewat karya yang boleh dinyatakannya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, hiduplah berpaut kepada Tuhan dengan mengingat segala karyanya, maka kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap melakukan setiap apa yang boleh Dia kehendaki dalam hidup kita. Dan kita akan senantiasa menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh nenek moyang kita ketika mereka berpaut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mereka boleh mengalami kemenangan dan Tuhan memenuhi segala janjinya kepada mereka. Demikian dengan hidup kita. Ketika kita berdoa namun tidak melakukan kehendak Allah, maka semua akan sia-sia. Namun ketika kita setia dan berdoa minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala janjinya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang telah mengajarkan kami hidup berpaut kepada Tuhan. Bapa Surgawi, mampukan kami, jangan biarkan keinginan dunia ini boleh menyeret kami dan meninggalkan Allah. Tapi kami rindu biarlah kiranya tengah-tengah dunia ini kami menjadi terang dan boleh menyinari kegelapan di tengah dunia ini lewat kasih karunia-Mu, sehingga semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami untuk renungan pada hari ini. Dan sudah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.